Baik, kita akan lanjutkan dengan tentunya lebih seru lagi. Kita bicara soal bagaimana ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja, padahal mereka sudah diberikan kartu jaminan kesehatan, jaminan hari tua, kecelakaan, kemudian pensiun, kemudian JHT hari tua juga sudah ada. Nasib kartunya bagaimana? Tidak ada yang bisa bayarin. Sementara off 1 bulan, 2 bulan, dan segala macam. Ada lagi kasus lagi bagaimana ketika badan usaha tidak pernah mendapatkan proyek, sedangkan dia sudah mendaftarkan banyak pekerjaannya, 3 misalnya, dia tanggung. Bagaimana ini caranya ini? Oke. Ada 2 masalah. Ya. Jadi untuk kasus PHK, kalau pekerja mengalami PHK, ini bisa dikatakan kiamat kecil ya untuk pekerja itu ya. Iya kan? Jadi satu, dari segi penghasilan dia akan hilang. Yang kedua, dari segi perlindungan atau kesejahteraannya dia juga akan hilang. Satu lagi, keuntungan kalau dia peserta BPJS Tenagakerjaan, ketika kondisi ini terjadi, dia masih punya jaminan hari tua, tabungan. Dan tabungan ini bisa diambil untuk modal dia. Kalau dia tidak bekerja lagi di tempat lain, kemungkinan besar dia akan wirausaha. Kalau baru 1 tahun saja di PHK, tapi kan paling tabungannya tidak, berapa? paling tidak kan dia bisa bertahan hidup. 25.000 kali 12. Oke. Terus kemudian kalau dia sudah tidak bekerja, dengan jaminan hari tuanya yang bisa diambil tadi kan, jaminan hari tua. Kemudian kalau dia sudah nggak bekerja, bagaimana melanjutkannya? Dia bisa ikut mandiri dengan iuran yang 16.800 itu tadi. Jadi dia bekerja. Dilanjutkan semua boleh? Semua program? Semua program mungkin kan dapat 4. Oke, jadi untuk jaminan pensiun tenaga kerja informal belum. Baru kalau untuk tenaga kerja informal baru sampai ke jaminan hari tua. Hari tua saja. Ya, mereka bisa yang ikut 3 yang boleh. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Ini boleh dilanjutkan mandiri? Mandiri boleh. Ya, okay. Dilanjutkan mandiri boleh. Dia mengiur sendiri karena dia sudah bekerja sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi. Ketika perusahaan kelas kecil mempekerjakan 4 orang, didaftarkan semua, kemudian tidak dapat pekerjaan, tidak jalan perusahaan ini, bagaimana dia menanggung beban itu? Kondisi ini banyak ya, sekarang kondisi ekonomi lagi turun juga ya. BPJS Tenagakerjaan kami tetap memberikan perlindungan kepada peserta yang memang didaftarkan ke kami. Biasanya perusahaan yang sedang dalam kondisi susah, mungkin ada kemungkinan dia akan merumahkan beberapa orang karyawannya, karena otomatis kalau pekerjaan juga sepi, dia membayar banyak orang kan juga rugi toh, ya toh. Akhirnya ada pengurangan mungkin sementara ya, nanti kalau dia ada pekerjaan lagi dia dipanggil. Nah, selama dia ada dirumahkan ini bisa dilaporkan ke kami tidak aktif atau non aktif, walaupun itu 2 atau 3 bulan, sehingga ini tidak memberatkan perusahaan dalam hal pembayaran dan laporannya. Ya, Oke. Jadi bisa dilaporkan non aktif ya? Tidak terakumulasi, tidak berat, asalkan lapor. Melapornya kemana ini? Ke kantor BPJS. Di Jalan Lejen Sutoyo, kantor belakang kami Armet. di Jalan Lejen Sutoyo 15A di belakang Armet. Oke, jadi selama ada pelaporan, kami pun juga tidak akan melakukan penagihan untuk orang-orang yang sudah dilaporkan nonaktif. Tapi bisa diaktifkan kembali. Jadi ketika dia memang proyeknya banyak, sedang sibuk dan butuh tenaga kerja untuk membantu, tenaga kerja yang baru ini bisa didaftarkan lagi. Yang pertama yang terkumpul masih terekam? Masih terus bisa ya? dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, ya. Tidak hilang ya? Kita adalah lembaga yang terpercaya dan akuntabel. Kita sudah memenuhi pertanyaan jawaban kegundahan masyarakat untuk itu. Jadi intinya bahwa ada satu catatan dari kami tadi, bahwa Anda menjelaskan tentang bagaimana kalau tidak cukup kemudian kena PHK padahal iurannya 25.000, ada yang 16.000, baru 1 tahun di PHK segala macam.
Eh, PHK adalah kiamat kecil yang tidak bisa diduga. Betul, oleh pekerja. Tetapi PHK pun ada persoalan latar belakang. Karena sakit tidak diketahui kemudian di PHK. Ya. Masalah-masalah pekerja sangat banyak sekali. Ada yang Hubungan karena industrial, perselisihan, industrial. kemudian ada yang karena sengketa, Atau ada yang perusahaannya pilot. dan Ya. segala macam. Ya. Kalau dari sisi pekerja itu sendiri, ada tuntutan bahwa dia harus bekerja baik. Tetapi persoalannya ketika pilot, ketika rugi, perusahaan ini tidak bisa jalan, terjadilah efisiensi atau PHK. Betul. Ini yang menjadi kiamat kecil barangkali ya, tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Itu yang berhasil kita catat dari kesimpulan tadi, bahwa semua bisa diteruskan secara mandiri, kecuali jaminan pensiun. Oke. Kita harus banyak kartu ini. 2 saja. 2 saja. Ya. Oke. Menanggapi kartu mungkin bisa saya sampaikan, sebetulnya kita dulu sudah akan menganut single identity number. Single identity number. Dengan adanya NIK di eKTP. Nah, sekarang baik BPJS Tenagakerjaan, Perpajakan maupun BPJS Kesehatan, ini semua untuk pendaftaran kita selalu meminta NIK. Nanti pada ujung-ujungnya juga mengarah ke sana, satu kartu untuk semua pelayanan publik. Jadi seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus mengurusi dan mendaftarkan BPJS Tenagakerjaan. Pekerja saja. Pekerja. Ya. Tentu saja masyarakat bekerja semuanya. Bekerja semua. Ibu rumah tangga nggak perlu, anak sekolah nggak perlu, anak pekerja. sekolah nggak perlu, dan semua pekerja. Oke. Kita akan tanyakan kepada Bu Naning. Suatu saat ada program dari Bupati Jember untuk bisa ngantor di desa. Apakah Anda siap untuk bisa bersinergi melakukan pendaftaran secara langsung di desa? Siap sekali. Siap sekali. Dan kemarin sudah kita mulai. Sudah dimulai ya, on the spot jadi, ya? Kemarin dengan Pak Wabub ya, kita ke Desa Suci. Di situ ada pencanangan Desa Sadar BPJS Tenagakerjaan. Kalau suatu saat Bupati bilang ada jadwal seminggu 2 kali ya ngantor di desa, oke, kami siap. Kami punya 1 unit mobil keliling yang di situ bisa melayani pendaftaran, bisa langsung melayani cetak kartu. Ya, mulai pendaftaran, cetak kartu, pembayaran, dan menerima bukti kepesertaan BPJS. Di Dispenduk juga akan begitu, dan langsung bisa cetak KTP atau KK di saat itu juga, saat ada keropean atau program ngantor di desa. Kita sambut rencana itu, mudah-mudahan akan bisa berjalan lancar dalam rangka Jember Baru, Jember Bersatu. Kita bersinergi dengan semua pihak. Kita bersinergi dengan semua pihak. Ada satu lagi, BPJS Tenagakerjaan. Anda mendengungkan tidak ada suap. Anda mendengungkan tidak ada gratifikasi. Anda mendengungkan di kantor Anda tidak ada korupsi. Apakah sudah pernah ditawarin? Apa tuh? Untuk ditawarin gratifikasi dan suap? Boleh, saya jelaskan. Jadi sering ya, gratifikasi, suap. Kalau suap sih sepertinya belum pernah. Belum pernah ditawari suap? Ya, yang sering gratifikasi. Gratifikasi, untuk apa mereka memberi hadiah itu? Nah, itu yang kita luruskan. Selalu kita bilang ke masyarakat bahwa semua pelayanan di BPJS Tenagakerjaan gratis, tidak ada biaya sama sekali. Ya, yang sering kali itu mungkin ini juga budaya masyarakat ya. Ketika kita memberikan pelayanan bagus, sebagai ucapan terima kasih, mereka datang bawa bingkisan ke karyawan. Itu atau, gratifikasi? Ya, itu gratifikasi. Bisa ditangkap Anda. Nah, kemudian pada saat Lebaran kita dikirimi parcel. Kita sudah nggak pernah lagi terima parcel. Boleh dicek, setiap kita terima parcel, kita serahkan ke yayasan, yatim piatu dan sebagainya, dan kita harus lapor ke kantor pusat. Untuk 2016 BPJS Tenagakerjaan Jember kita juara 2 nasional Internal Governance Awards. Anda juara nasional. 1 nasional. Juara 2 nasional. Juara 2 nasional. Untuk kantor cabang yang dia sudah melaksanakan good governance dengan baik ya.
Jadi artinya di Jember, kantor Jember sudah nggak ada lagi seperti Sudah itu. nggak ada seperti itu. Oke, kita bersyukur sekali bahwa di Kabupaten Jember ada instansi yang sudah melakukan good governance dan good governance terhadap pengaturan pelayanan dan segala macam. Kita berbangga bahwa di Kabupaten Jember telah tumbuh juga jiwa-jiwa kepedulian sosial untuk itu. Anda para pekerja dan masyarakat pekerja baik sektor informal ataupun formal, Anda bisa melakukan pendaftaran dan melakukan koordinasi konsultasi. Boleh. Karena ini adalah instansi negara, bukan instansi swasta. Betul. Bahwa BPJS Tenagakerjaan adalah instansi negara dibawa langsung oleh Presiden. Jadi kita berhak untuk bisa menyuarakan sosialisasi dengan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kita akan akhiri cukup sampai Sini. di sini dulu Ya, sementara siap. dengan topik ini dulu. Kita akan lanjutkan dengan topik yang lebih menarik tentu saja, dengan beberapa hal-hal yang mungkin bisa kejadian-kejadian teknis yang ada di lapangan. Kita akan undang Bu Naning kembali bersedia. Bersedia sekali. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu kesibukan Anda di BPJS Tenagakerjaan. Kita akan bertemu lagi dalam sesi yang selanjutnya. Kita akan bertemu pada minggu-minggu pertama di bulan Januari nanti setelah perayaan Tahun Baru, dan saya selaku pembicara undur diri dari hadapan Anda. Kita bertemu lagi, kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu TV. Salam Satu TV. Terima kasih. Ya, terima kasih.